Ya pemirsa, terima kasih masih bersama Dialog Jember. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Cak Oyong dan Mbak Dina ini tentu memiliki cerita jatuh bangun dan hambatan yang dijumpai dalam setiap perjalanannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan. Kita pengen tahu nih, Cak Oyong dan Mbak Dina selama ini dalam mengelola sampah, hambatan apa sih yang biasanya sering ditemui? Dari Mbak Dina dulu mungkin, bisa diceritakan Mbak. Kalau sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, yang sering jadi kendalanya adalah rasa malas ya, sebagai masyarakat. Karena apa? Karena kita zaman sekarang carinya praktis. Jadi yang penting kita selesai buang. Padahal kalau kita perhatikan, sampah-sampah itu kalau dipilah, maka itu bisa, yang pertama bisa mengurangi sampah tentunya ya, artinya dari kesehatan, kebersihan, dan lingkungan. Dan yang kedua itu sebetulnya bisa memberikan manfaat secara ekonomi, karena dari pemilahan sampah, kalau itu misalnya diberikan disetorkan atau ditabung di bank sampah, itu akan memberikan manfaat kembali kepada kita sebagai produsen sampah gitu. Jadi kendalanya, hambatannya biasanya masyarakat ini enggan, males, karena memang kita cari praktis sekarang ya. Jadi Kendalanya itu ya. Nah, kalau dari Cak Oyong gimana nih Cak, biasanya hambatan atau kendala yang biasa dialamin? Kalau hambatannya, kalau buat saya pribadi sebenarnya tidak ada gitu. Tidak ada hambatan, dalam artian sebenarnya semua bisa dipelajari gitu kan. Tinggal yaitu balik lagi rasa malasnya itu yang harus dihilangkan gitu. Semua ini saya, untuk upaya pengolahan sampah, semua saya pelajari secara otodidak. Jadi kita di dunia digital sekarang kan semua ilmu udah gampang, iya benar. Iya. Tinggal kita mau mempelajarinya atau enggak. Jadi seperti ekoenzim, POC, semua saya dapat informasinya dari literatur digital gitu. Nah, tadi kan ngomongin tentang kesadaran kemudian rasa malas gitu Mbak. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih dari Cak Oyong sama Mbak Dina, apa sih yang menggugah gitu? Kenapa tiba-tiba memilih untuk aku mau bakal ngelola sampah? Apa Cak yang menggugah gitu? Apa? Kalau saya pribadi sebenarnya sejak 2013 sudah bersama komunitas Gerebek Sedekah, kita udah kegiatan resik-resik kali ya. Tapi kemudian menjadi titik awal betul-betul fokus terjun ke dunia pengelolaan sampah itu ketika tahun 2018 ada kejadian 3 ekor penyu meninggal di Kabupaten Jember, di pesisir Desa Kepanjen, Kecamatan Gunung Emas, itu yang mati karena dia makan kantong kresek gitu. Nah, sepanjang 2013 juga saya bersama kawan-kawan kelompok masyarakat nelayan di Desa Kepanjen, Kecamatan Gunung Emas itu, kita sering melakukan kegiatan pelepasan tukik. Tetapi kemudian ketika melihat 3 ekor penyu mati karena kantong kresek, rasa-rasanya seperti percuma gitu. Kita melakukan kegiatan pelepas liaran tukik, tapi penyu mati karena kantong kresek yang punya kita sendiri gitu. Bisa jadi punya saya, bisa jadi punya Mbak Vera juga, bisa jadi punya Mbak Dina gitu kan. Itu akhirnya, oh ternyata memang harus kembali ke kita. Kalau dari Mbak Dina nih, apa Mbak yang menggugah gitu? iya, kebetulan saya profesi saya sebagai guru di SMK Santo Paulus bersama murid. Jadi kami karena pelajarannya biologi ya, jadi ini pas sekali. Nah, dari situ kami mempelajari tentang bagaimana ekosistem seharusnya, melihat permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Awalnya sih dengan murid, tetapi lama-kelamaan ini edukasi, hal ini penting, tidak hanya kepada murid tetapi kepada keluarga, kepada tetangga, dan sampai akhirnya suatu saat kami ada membuka fotokopi sampah waktu itu, tapi karena sekarang dampak pandemi jadi tutup ya. Nah, dari itu kemudian akhirnya saya secara pribadi bergerak ke masyarakat, dan akhirnya bisa
kenal dengan Cak Oyong jadi 2019 ya waktu itu, ya. Sehingga 2020 kami sepakat ayo kita nggarap Sobung Sarka supaya sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah ini lebih semakin luas lagi kepada masyarakat. Berarti memang pengelolaan sampah itu harus dari masing-masing sendiri ya Cak ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain juga ya Mbak ya, seperti itu. Nah kalau berbicara terkait upaya nih, kalau menurut Cak Oyong dan Mbak Dina, sebenarnya upaya apa sih yang harus dilakukan masyarakat gitu untuk mereka mau mengelola sampah gitu? Apalagi kan sampah ada di sekitar kita, paling dekat dengan kita gitu. Gimana? Mbak Dina dulu deh. Iya. Yang pertama kalau menurut saya memang harus muncul kesadaran ya. Nah, bagaimana bisa muncul kesadaran ini? Sesekali lihatlah tempat yang kotor. Biasanya orang ini carinya tempat yang Bersih. yang indah ya. Iya, iya. Sesekali datanglah ke TPA, sesekali lihatlah sungai, sesekali lihatlah pinggir pantai yang kotor. Nah, dari situ saya awalnya memang dari keresahan, kegelisahan seperti itu ya, dari masalah-masalah seperti itu bersama murid-murid saya waktu itu. Nah, dari situlah muncullah keprihatinan. Nah, ketika ada keprihatinan, maka ada upaya dari kita sebagai pribadi untuk mulai dari diri sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri paling tidak mencegah adanya sampah. Misalnya kita bawa botol minum sendiri, kemudian pakai sapu tangan, membawa bekal yang wadahnya bisa dicuci ulang. Nah, dari diri sendiri dulu baru kemudian kita bisa ke keluarga. Nah, ketika keluarga kuat, maka ke tetangga kuat. Nah, makin banyak orang yang bisa bergerak bersama. Itu upaya yang bisa dilakukan saya pikir. Nah, sebagai ibu rumah tangga Mbak, pasti kan kita paling dekat gitu Mbak. Nah, kalau dari Mbak Dina gimana tuh Mbak upaya untuk mungkin bisa kasih tips nih ke ibu rumah tangga untuk bisa mengelola sampahnya? Iya betul, ibu rumah tangga ini memang kuncinya ya, karena sampah itu dari dapur, betul. Kalau saya pribadi ya, ini tips yang bisa saya bagikan kepada ibu-ibu, jangan pernah menunda untuk memilah. Jadi ketika misalnya kita masak, maka langsung saja mana yang bisa dikompos. Jadi kalau misalnya itu kita masak sayur, nah potong-potongan sayur itu langsung sendirikan, ya. Kalau saya niat untuk membuat ekoenzim, maka kulit-kulit buah itu langsung saya sendirikan, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah tercampur sama-sama organik, nah maka saya kompos. Jadi jangan pernah menunda, karena ketika itu sudah ditunda, potongan sayur, nasi basi, bungkus-bungkusnya kalau dari pasar. Iya. Nah, kalau udah campur, Udah males ya Mbak ya. Masih milah-milah lagi, Iya, malas. malas. Mungkin tipsnya hanya satu kalau menurut saya, Jangan menunda. Oke. Jangan menunda. Nah, kalau dari Cak Oyong nih, upaya apa Cak yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu? Kuncinya sebenarnya kembali ke sampahku tanggung jawabku gitu. Jadi bukan sampahku tanggung jawab petugas kebersihan, bukan. Karena kita yang menghasilkan sampah, seharusnya kita yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Nah, caranya sangat mudah. Saya pernah melakukan penghitungan namanya trash audit. Jadi pengecekan berapa sih berat sampah yang dihasilkan dari rumah tangga saya sendiri. Per hari itu rata-rata ternyata 0,7 kg, sekitar 7 on ya. Itu udah campur organik dan anorganik. Nah, cara melakukan pemilahan itu sebenarnya sederhana. Kita bagi 3 aja. Yang pertama organik, yang kedua itu yang bisa didaur ulang, yang ketiga residu. Nah, organik ini saya sampaikan tadi di awal bahwa jumlah organik di Kabupaten Jember itu 83%. Kalau kita ngurus organik saja, maka TPA itu akan berkurang 83% jumlahnya. Padahal di TPA perharinya itu 150 ton kurang lebih per hari ya, total sampah yang masuk ke TPA. Nah, ada banyak cara untuk melakukan pengolahan organik seperti yang disampaikan sama Mbak Dina tadi dengan cara mengkompos. Kompos pun ada banyak cara, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Jangan berpikiran, wah saya nggak punya komposter nih gitu. Ada karung, pakai karung. Karung pun bisa dijadikan komposter. Ada ember cat bekas misalnya, bisa pakai ember cat bekas. Tinggal dimasukin, itu nanti otomatis akan membusuk.
caranya sangat sederhana, tinggal beli tanah kemudian ditutup, cari daun kering, kalau daun kering tidak ada, cari kertas-kertas atau koran-koran bekas. Itu untuk penyeimbang karbonnya. Nanti disemprot sama biodecomposter namanya. Biodecomposter ini bisa dibuat dari POC. Jadi POC ini juga termasuk biodecomposter. Tinggal disemprot untuk mempercepat proses penguraian. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Cuman proses penguraiannya lebih lama. Gitu. Kalau itu udah selesai, maka yang daur ulang bagaimana? Ya tinggal kita panggil pemulung, kita kasihkan ke pemulung. Cuman jangan lupa dibersihkan dulu. Gitu kan. Mungkin kita punya susu kaleng misalnya. Nah, susu kaleng itu dibersihkan dulu, baru kita kumpulkan dalam kondisi kering. Kalau sudah tumpuk, tinggal dimasukkan ke dalam sak aja, kita serahkan ke pemulung, itu udah, mereka udah seneng gitu loh. Apalagi kondisi bersih ya, karena sampah daur ulang ketika itu kondisi bersih, maka nilai jualnya jauh lebih meningkat daripada kondisi yang kotor. Yang residu bagaimana? Ya karena kita udah di rumah tangga ya, kondisi capek, apalagi ibu-ibu dengan segala macam aktivitasnya, itu ya udah ditaruh jadikan satu, biar itu dibawa ke petugas kebersihan. Toh setidaknya kita sudah mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan dari rumah kita ke TPA. Sederhananya seperti Sederhana itu sebenarnya Cak ya, cuma memang kembali lagi mau atau tidak. Nah itu, boleh dong Cak Oyong atau Mbak Dina jelasin nih salah satu dari hasil karya yang sudah dibuat oleh Subung Sarka dan Bang Klambi. Jadi ini saya buat sebagai tatakan panci biasanya ya, tatakan panci. Ini membuatnya cukup mudah. Dihasilkan dari ada 1, 2, 3, 4, 5 kaos. Jadi 5 kaos bekas yang sudah tidak layak dipakai lagi, itu bisa diolah menjadi seperti ini. Ini keset juga dihasilkan dari kurang lebih sekitar 7 buah kaos bekas. Itu. Terus ada yang ini plastik. Nah, ini itu dihasilkan dari kresek-kresek bekas. Jadi ini kresek-kresek yang udah tidak layak, tidak bisa dipakai lagi, udah bolong-bolong, tinggal dipotong-potong, kemudian disetrika. Jadinya menjadi tas belanja yang Cukup fashionable ya Cak ya. Oke. Kalau dari bahan-bahannya tadi udah dijelasin ya Mbak ya, biasanya memang mereka menyumbangkan baju yang sudah tidak layak pakai. Nah selain itu Cak, mungkin ada dari mana lagi? Kejadian kemarin bencana banjir bandang Bedadung itu Bang Klambi mendapatkan kurang lebih kiriman 8 pickup total itu dari posko. Memang ketika bencana biasanya orang itu akan lebih mudah untuk membantu pakaian layak pakai. Sayangnya yang terjadi adalah justru orang itu, kalau saya boleh istilahkan, itu membuang pakaian. Gitu loh. Kenapa bisa dibilang membuang pakaian? Karena tidak jarang saya mendapatkan tumpukan pakaian dari posko itu, di sana ada, maaf, dalaman bekas gitu loh, yang sudah kondisinya tidak layak, kaos yang sudah berlobang dan segala macamnya. Itu kan tidak elok gitu, karena adabnya orang memberi itu kan seharusnya memberi yang terbaik gitu kan. Nah, dan kondisi bencana khususnya banjir itu biasanya hanya H+1, H+2 kebutuhan pakaian. Karena mereka bukan tidak punya pakaian, tetapi pakaiannya dalam kondisi basah. Jadi ketika H+2 sebaiknya udah stop untuk bantuan pakaian layak pakai. Karena kejadiannya ya akan terus seperti ini. Dan beberapa kawan relawan bahkan sempat menemukan di belakang rumah korban itu ada bantuan pakaian yang dibuang di belakang sungai. Nah, ujung-ujungnya kan menjadi Sampah lagi aja. Iya. Oke. Nah, sebelum ke penutup, saya minta Cak Oyong untuk Mbak Dina nih, untuk memberikan himbauan di Hari Peduli Sampah ini Mbak kepada masyarakat Cak. Boleh Mbak, dari Mbak Dina dulu nih, himbauannya untuk masyarakat apa sih di peringatan Hari Sampah ini? Iya. Masyarakat, mari kita mulai mempedulikan sampah, karena sampah itu adalah produk dari kita sendiri. Maka minimal
kurangi sampah, cegah produksi sampah kita dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai ulang. Kemudian jangan lupa untuk memilah dan mendaur ulang. Dengan cara apa? Bisa kita bekerja sama atau menabung ke bank sampah. Gitu. Kemudian untuk pakaian-pakaian, pakailah pakaian yang memang seadanya. Selama belum ada baju yang memang rusak atau kita kehabisan baju, kita bisa menggunakan baju yang apa adanya. Ya, baju saya ini sudah hampir 18 tahun mungkin ya. Sejak pertama kali saya jadi guru waktu itu sampai sekarang, selama masih cukup ya saya gunakan. Jadi kita bisa berhemat, kita bisa peduli kepada lingkungan, menjaga lingkungan kita, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Cak Oyong gimana, Cak, himbauannya? Himbauan saya masih sama, jadi sampahku tanggung jawabku. Jadi itu yang harus kita pegang ya, kunci yang harus kita pegang betul-betul, bahwa bukan sampah ini tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi sampah ini tanggung jawab saya pribadi, tanggung jawab masing-masing orang. Ketika itu menjadi tanggung jawab kita pribadi, maka kita harus berupaya bagaimana untuk mengurangi, untuk menghasilkan sampah setiap harinya dengan cara yang tadi disebutkan sama Mbak Dina, dan mulailah belajar untuk mengolah, minimal belajar untuk membuat kompos. Karena ketika kompos itu sudah kita hasilkan, maka kebutuhan untuk menghasilkan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan keluarga itu akan ikut gitu loh. Apalagi sekarang udah lagi tren tanaman hias ya. Iya. Juga bisa dijadikan kompos daripada beli gitu kan. Iya. Ini menarik sekali Mbak pembicaraan kita, tapi memang waktu kita terbatas. Kita terima kasih banyak atas kehadiran Mbak Dina dan Cak Oyong. Semoga tadi yang semua sudah disampaikan bisa memberikan manfaat untuk siapa saja yang menonton gitu ya. Dan ada petikan yang tadi saya ambil dari pembicaraan kita, kalau dari Mbak Dina ini jangan menunda pemirsa. Jadi kalau bisa dilakukan sekarang, lakukan ya Mbak ya. Nah, kalau dari Cak Oyong, jangan berpikir susah dulu untuk mengolah sampah gitu. Karena kebanyakan masyarakat berpikirnya, wah nanti nggak punya komposer atau segala macam gitu. Jadi jangan berpikir susah dulu gitu ya Cak ya. Nah, pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Dialog Jember episode kali ini, dan ini menarik sekali tadi pembicaraan kita. Dan semoga ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam mengelola sampah, sehingga persoalan sampah dapat teratasi. Saya Vera Zenvia mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.